Ya, juga ada pertanyaan terkait masalah haid seorang perempuan. Biasanya haidnya 7 hari rutin, namun suatu saat haidnya 15 hari. Apakah termasuk haid atau istihadah? Kan nek kamu lah katanya tak sampung sampai 15 hari, haidnya pakun betong hari. Jadi hari ke-8 sampai 15 hari kentok hukum istihadah sampeng. Dan mau hukum orang sampeng, ada orang cak-cak. Jadi kalau tuban bakto ni ka audu, pan bakto akela, pan bakto auba softek, ban auba sampen. Jadi pan adan sopu adan maghrib, mari adan ni ka akela, pas sampen, pas terus audu. Sampen peseken pas audu. Pas terus entar dekah fajang. Langsung dari wudu, dari akela, dari fajang, lo le ngelakoni kelakuan lain. Kecuali huban keleban fajang. Lo ana apa mana huban keleban fajang? Dapat ada musalla imam telat sampai setengah jam. Lo ana apa magi keluar guys. Keluar lo ana apa? Oke, mun ternyata jalan ki meni bakso ki batal namanya. Oke, kau tu buka boleh akela boleh, wudu boleh. Jadi kalau kalian itu mau adat maka selebih dari oh ini kan 16 hari ki. Oh 15 hari berarti di adat anyar. Mun dalam 15 hari ini kan mun lebih 15 hari 15 malam. Gelak saya sampang mun lebih 15 hari 15 malam. Mun ternyata ni kan 15 ambu berarti yang binik kita di adat 2. Andi adat petok, andi adat 15. Dan ini kan makin terus diteliti akhirnya. Napa petok sepaling banyak, napa 15 paling banyak, napa diganti petok 15, dia tafsirnya banyak lagi. Sepenting mereka mundur 15 hari pada head sedua ni. Berarti andi adat anyar yang gini. Mundur 15 hari. Okay. Seorang perempuan yang memakai alat kontrasepsi atau KB biasanya apa nih? Berpengaruh pada masa haidnya. Lama tidak mungkin apa nih? Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Lebih dari bahkan lebih dari 15 hari. Apakah termasuk hitungan haid? Tidak. Jadi kalau darah haid menabih au kalaban sebab pengaruh obat maka hukum gentok bakun jalan lagi. Cuma ternyata auba ada dah. Kula biasa haid petong hari. Dengan sana kabib ternyata haid darah 12 hari. Mohon dalam waktu haid pakun masuk haid. Mohon ternyata lagi keluar lebih 15 hari berarti masuk sampeng. Bahkan ketika orang bini akabi pahalo haid, mereka pakun hukum lo haid. Jadi pengaruh. Jadi misal pada orang mereka hukum pakun aja dan perubahan terjadi karena kan obat mereka pakun ibadah hukum. Bada yang bini, kula biasa mau ngonton KB, kalau dia teng head, seumpama. Kula terlalu pasal terlalu hari, ngonton KB sebelum pasal. Ternyata lo head, dekat ada mah pakun hukum lo head. Jadi tergantung mungkin pengaruh kita. Mau ternyata sana KB pakun dalam bakto head, lanjutkan head. Mau ternyata bisa mempengaruhi sampai istihadah. Ternyata oke, ternyata napa lo mau keluar dari darah, kita hukum yang benar seceh. Oke, pakun yang benar seceh. Banyak yang bulan, mereka kan KB, banyak akan disengaja. Pola pakun darah head, bunten. Jadi bisa petong hari, pola lalu apa saya petong hari bunten. Pun ternyata selama sebulan kita sampai gara-gara ngontal KB kita lo datang head pakun, hukum yang benar seceh. Tinega oke. Pengaruh dan perubahan sebab pil aneka pakun aja dan hukum gara-gara apel pas sampai lebih 12 hari kimpon itu pakun ada di petong hari kalau lebih petong hari selebih kita istihadah. Seumpamanya head seorang perempuan 7 hari kebiasaannya, selanjutnya bersih terus bersuci. Kemudian setelah 5 hari keluar darah lagi. Apakah masuk dalam hitungan haid? Tunggu kentok. Petok beluk sangat 10, 11, 12. Karena kentok dalam 15 hari. Mohon ternyata biasanya petok ada dah. Kalau 5 hari mungkin keluar boleh. Nek 5 hari kan tunggu kan. Mohon peka dalam 15 hari ke haid kan. Mohon ternyata lagi 15 hari lebih maka dari beluk dari 11 saya keluar kentok bukan head, ini kata golongan dari istihadah. Jadi ini karena saya keluar dari petok jarak 5 hari, biasanya kula adat petong hari, keltung, kedua, keltelok, kelempat, kelima, keenam, kelpetok, head, cerce biasa.
Oke, setong waktu ternyata setelah petong hari kentok oleh 5 hari keluar dari head. Belu, sanga, 10, 11, 12 keluar. Nika ada mah karena 12 kentok di dalam 15 hari, maka yang bini kentok wajib menunggu. Takut 13 ampet. Takut 14 takut 15 mau 15 ampet, 13 ampet atau 14 ampet nika head kap. Mau ternyata lagi terus 13 keluar. 14 keluar, 15 keluar, 16 keluar. Nikah sendiri 13 nikah istihadah. Berarti haidnya cuma 7 hari. Kita ada memakai kodoen ki. Yang mau kan itu ya. Nah, Dari pertanyaan sedikit guru kan itu 2, 3, 4 petok sampai petong hari kan itu kan kon socek. Asocek yang ki asolat termasuk afasa juga. Iya. Sampun oleh are pas keluar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi saya kalau belu, kalau sanga, kalau 10, kalau 11, kalau 12 saya cek entok. Apa aja, apa saban ternyata tembak head. Tidak ada mah. Dika paku ni kancar di pengiran. termasuk lo wajib kodok ketika itu. Mereka kodoh ni saya kentok apa aja. Oke, justru apa sah. Dan ternyata sampun dari 19 apa ke berarti head kapi. Dan mah paku ni kancar meskipun benar kancar solat sempurna, benar kancar puasa sempurna. Secara umum dalam ibadah kentok pakun. Oke, nas. Oke. Bada boleh. Makin ni kayak atas ni. Beda orang dine istihadah. Di saat keluar dari itu kene ijma kenapa bukan? Mana kene kok kenapa lo berpengaruh di anak dari itu khawatir di anak itu tidak. Oke, ini kami pertanyaan ketika ringgina istihadah keluar dari apa kepolong bisa laki yang napa punten ban menabi kepolong napa pengaruh deka kelahiran dan semacamnya. Oke. Jadi dari segi hukum syariat oleh kepolong bahkan dalam keadaan deras darah sekalipun mungkin tok sudah diyakini bahwa kita tok benar head lo apa bisa nabi bisa. Oke. Terkait sarang napa pengaruh deka wajib sebagai lahir angki nikah berhubungan dengan kesehatan sebenarnya sangat tidak dianjurkan lakar ulama. Meskipun benar head dalam istihadah pun ini kamu bisa angki jangan sampai pak mengandung tepak baru keluar darah kento. Oke. Meskipun sebenarnya nikah saya sangat diperingatkan oleh para ulama tepak darah head darah kotor. Oke. Karena dari istihadah kento oke kurang pendek semua dari bab kesehatan meskipun tidak dianjurkan tapi lebih aman daripada head. Kenapa? Karena mandinya yang laki sekeker tepak head kento campur beda head. Karena head berdaya pas orang dari head kento berenung akhir dekar kento. Jadi mau tepak jima tepak head pasti tiana anaknya bercampur dengan darah head. Tapi istihadah beda, istihadah di luar. Jadi resikonya tidak ada. Hanya Nabi kepolong, insya Allah lebih aman itu bang darah head. Aman karena kentok lo. Makanya ulama sebagian dari tes. Tapi lo bisa jadi hukum yang tes. Biasanya darah head kentok mun farji tepang reng bini darah head masukin selang farji kentok. Mun darah head beri dalam darah. Beri dalam selang. Tapi mun tepang istihadah masukin selang, ane kedarin cekak di luar. Bukan di dalam. Makanya istihadah tidak berisiko seperti darah head. Oleh kepolong tedung bahkan menteti anak sekalipun tidak berisiko seperti darah head. Tapi meskipun demikian bi ulama memang dianjurkan kalau bisa ngalak secek persen untuk pangapolong bi lakena montro menteti anak. Oke, coba. Kadang-kadang pada waktu hari puasa, ibu-ibu itu kan biasanya kecil. Dia kalau itu suntik, dia nggak pernah datang bulan. Jadi dia tuh berubah mau suntik sehingga dia itu puasanya nggak penuh gitu loh. Itu hukumnya gimana? Apakah ada hukumnya? Apa diperbolehkan? Apa gimana? Gitu. Oke. Ini pertanyaan mungkin bertim kesehatan kadang nikah ibu insyaallah terlibat dalam kegiatan kesehatan. Nikah kadang mempasankan kadang orang beda suntik. Memang sengaja suntik untuk tidak datang bulan ibu.
Sehingga biasa yang bina kentok sebiasa namun pasan head puasanya tidak penuh 30 hari, lebat suntikan kentok bisa penuh 30 hari. Bagaimana hukumnya? Hukumnya enggak apa-apa. Bahkan puasanya yang 30 hari sah semua. Ini di segi hukum puasanya. Tapi masalah apakah boleh atau tidak, mereka tergantung kondisi si perempuan. Kalau ini berisiko kesehatan, mungkin agama tidak menganjurkan. Kurang tahu apa ini ada resikonya bu ya sebagai nggak ada. Kalau nggak ada resiko dari kesehatan tidak apa-apa. Jadi yang bini motor apa atau poluari oke ini rompil ini nom jamu kadang sebagian banyak oke. Ini terjadi kasus seperti ini kadang terjadi dari yang bini apa waf oke. Waktu mepet pulang dari Mekah sementara si perempuan masih head. Kadang stop dengan obat, dengan jamu, dengan pil, dengan suntikan dan semacamnya. Sehingga dari mungkin sanlah head, sanlah ambu darah kentok, langsung adus, langsung ke haram, langsung tawaf. Gimana? Sah tawafnya, tidak apa-apa. Jadi meskipun pengaruh obat seperti saya ampun dibahas kelak ya ada. Terserah kontrasepsi, KB, jamu, suntikan, mulakan kelak bisa menahan darah keluar, maka baju ngesah, puasanya sah, dan ketika itu tidak berisiko, tidak badannya, maka boleh benar. Tidak diharamkan.